Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ahmad Fortuna. NPM saya 1935 10315. Di sini saya akan menjelaskan tentang React Native Basic. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa pengertian dari React Native atau apa itu React Native. React Native adalah sebuah JavaScript framework untuk membuat sebuah aplikasi mobile untuk iOS dan Android. React Native sendiri dibuat berdasarkan library JavaScript yang bernama React. React dibangun oleh sebuah perusahaan besar yaitu Facebook, dan React memiliki tujuan yaitu untuk membuat suatu user interface yang menargetkan untuk browser atau web dan mobile platform. Dengan kata lain, sekali kita belajar React, kita bisa mengimplementasikan di browser ataupun web, dan kita juga bisa mengimplementasikannya di dalam mobile platform. Kemudian, React Native memiliki keunggulan, yaitu learns once, write anywhere, yang memiliki arti dengan kita belajar sekali, kita dapat mengimplementasikannya di mana saja, di platform apapun. Kemudian, React dibuat dengan JavaScript, namun dirender di dalam mobile menjadi native apps. Kemudian, jika menggunakan React, secara struktur yaitu browser maupun mobile bisa sama, karena sama-sama menggunakan React, yang dimana hal ini akan sangat memudahkan ketika kita membuat suatu apps. Kemudian, ketika dalam proses development, kita akan disuguhi dengan refresh yang cepat, kita akan disuguhi dengan penyegaran yang sangat cepat ketika melakukan sebuah perubahan di dalam codingan. Kemudian kita lanjut, hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan React Native. Yang pertama, kita perlu menginstal yang namanya Node.js. Node.js sendiri adalah JavaScript runtime agar dapat mensupport JavaScript library di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita juga perlu menginstal yang namanya Git. Git adalah version controller untuk setiap codingan. Dengan menggunakan Git, kita dapat mengetahui setiap perubahan yang terdapat di dalam codingan kita. Kemudian yang ketiga, kita perlu menginstal Android Studio. Dengan menginstal Android Studio, tentu kita bisa dengan mudah menginstal emulator. Kemudian yang keempat, kita perlu menginstal text editor. Di dalam menjalankan React Native, kita memerlukan sebuah text editor seperti Visual Studio Code beserta ekstensinya. Kemudian kita lanjut membuat project baru. Untuk membuat sebuah project baru, kita bisa menggunakan npx dan npm. Tentu saja, npx dan npm memiliki perbedaan, yaitu ketika kita menggunakan npm, kita perlu menginstal package ke dalam laptop atau PC kita terlebih dahulu. Sedangkan kita ketika menggunakan npx, kita tidak perlu menginstal React Native-nya di dalam laptop atau PC kita. Kita hanya perlu memanggil npx, kemudian npx memanggil React Native di package online. Kemudian kita lanjut
membahas tentang struktur project React Native. Terdapat banyak struktur project React Native, diantaranya yaitu yarn-log, kemudian package.json, kemudian node modules, kemudian ada index.js, kemudian ada apps.js, prettier.js, slin.js, iOS, dan lain-lain. Kita bahas yarn-log. Yarn-log adalah kumpulan dari aktivitas yang dilakukan oleh yarn. Contohnya, ketika menambah library, menambah package baru. Kemudian package.json. Package.json adalah tempat di mana bundle dari aplikasi kita menyimpan semua informasi library apa saja yang kita gunakan, script apa saja yang bisa dijalankan melalui yarn ataupun npm. Kemudian ada node modules. Node modules adalah kumpulan dari package yang kita gunakan, package yang kita install. Kemudian index.js yaitu melakukan import hal-hal yang diperlukan. Kemudian ada app.js itu untuk merender komponen yang pertama kali dimunculkan. Kemudian ada prettier.js yaitu berfungsi untuk mengatur struktur codingan kita agar terlihat rapi. Kemudian ada slin.js. Sebenarnya prettier.js dan slin.js ini bekerja sama untuk merapikan struktur dan memunculkan informasi error. Kemudian ada iOS, yaitu native dari project React Native kita untuk iOS-nya secara spesifik dan lain-lain. Kemudian kita berbicara tentang repository online. Terdapat beberapa repository online. Di sini akan kita bahas yang mungkin terdengar cukup familiar, yaitu yang pertama ada Bitbucket, kemudian ada GitHub dan GitLab, dan lain-lain. Kemudian kita bahas mengenal konsep dasar komponen di React. Di sini dijelaskan komponen adalah bagian dari aplikasi. Dalam satu komponen dapat terdiri dari komponen-komponen lain. Dan dalam membuat komponen hanya boleh mereturn satu induk. Kemudian kita membahas 6 basic komponen React Native. Yang pertama yaitu view. View merupakan suatu komponen untuk membungkus apapun, dan komponen ini bisa kita styling sesuka hati. Kemudian ada text, yaitu merupakan suatu komponen untuk memunculkan sebuah teks. Kemudian ada image, adalah suatu komponen untuk menampilkan foto atau gambar. Kemudian kita lanjut, di sini ada text input. Text input adalah suatu komponen untuk membuat aplikasi kita supaya bisa untuk menerima inputan dari user. Kemudian ada scroll view, merupakan suatu komponen untuk memberikan efek agar user bisa men-scroll. Dan yang terakhir, ada komponen style sheet, di mana suatu komponen yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan style-style kita. Kemudian materi kita sudah habis. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam pengucapan, terdapat salah dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.